Hai semua, aku Marisa dari Fuse Arta Gading. Jadi hari ini aku bakal bawain topik tentang developing a life of prayer. Nah, sebelum mulai sharing hari ini, mari kita berdoa dulu ya sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari yang telah Kau beri ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan membawakan sharing Tuhan, biar Tuhan yang pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini. Nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Ya, jadi reference Bible verse hari ini diambil dari Daniel 6 verse 10 yang bunyinya, "Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before." Jadi objektif dari sharing hari ini adalah tentang bagaimana kita belajar dari Daniel tentang bagaimana kita harus selalu berdoa dan menyediakan waktu untuk Tuhan. Sebagai anak Tuhan, berdoa itu merupakan salah satu hal yang penting banget dalam kehidupan kita. Berdoa bukan hanya buat kita, buat meminta sesuatu sama Tuhan, buat cari jalan keluar, tapi itu juga merupakan jalan untuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Hari ini ada 3 poin penting yang akan kita bicarakan. Poin pertama adalah menyadari tentang pentingnya berdoa. Banyak dari kita selama ini yang tahu tentang Daniel itu taunya itu dari cerita Daniel tentang bagaimana Daniel masuk ke dalam gua singa. Tapi kita juga harus tahu nih, dari ayat-ayat yang ada ini kita ada hal penting yang bisa kita ambil, yaitu tentang bagaimana Daniel yang selalu konsisten dalam berdoa. Selalu menyediakan waktunya untuk Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang terjadi. Contohnya adalah ketika bagaimana Daniel itu dikasih tugas yang impossible banget dari Raja Nebukadnezar, yang dimana dia itu disuruh untuk mengartikan mimpinya. Atau ada juga saatnya ketika Daniel harus menghadapi orang-orang yang gak suka sama dia, itu Daniel itu selalu tetap konsisten berdoa sama Tuhan. Biarpun dia tahu kalau waktunya berdoa itu tuh kayak bisa membahayakan hidupnya dia. Nah, jadi dari saat ini itu kita juga tahu kan, kayak ketika kita punya sesuatu hal yang penting, yang berharga, kita itu pasti bakal jaga itu baik-baik, selalu kita hargain, selalu kita sediain waktu untuk itu. Contohnya aja kalau kayak kita punya pasangan atau punya teman yang deket, misalkan kayak kita mau ketemu gitu. Kan kita pasti misalkan lagi sibuk nih, tapi udah kayak gak ada waktu lagi, udah kayak pengen banget ketemu, kayak pasti kan kita bakal sempetin waktu dong, kayak curi-curi waktu nih buat kayak ketemu, buat menghabiskan waktu gitu. Itu juga seperti itulah, kayak kita harus menghargai waktu untuk berdoa sama Tuhan. Kayak masa buat berdoa sama Tuhan aja kayak menyempatkan waktu berapa menit deh, berapa apa, kayak kita nggak mau. Kayak selalu kayak sibuk nih nggak punya waktu gitu. Selama ini coba deh kita pikir-pikir lagi, apa selama ini kayak kita udah treat waktu untuk berdoa sama Tuhan sepenting itu? Sebagaimana kita kayak treat hal-hal lain yang berharga yang buat kita. Berdoa itu juga harus selalu kayak kita tanamkan di diri kita gitu, kayak jadi jangan kita cuma buat berdoa, cari Tuhan, itu cuma buat kayak ketika kita lagi susah, lagi mentok, udah gak tahu lagi mau ngapain, kita baru ingat, oh iya cari Tuhan nih buat berdoa. Padahal Tuhan itu harus selalu dijadikan sebagai solusi yang nomor 1, bukan solusi yang terakhir. Nah, poin yang kedua itu adalah rendah hati dan tidak malu untuk mengakui dosa-dosa. Di ayat Daniel 9 ayat 5-6 yang berbunyi, "Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri." Kita ini tahu kalau Daniel itu merupakan salah satu orang yang paling benar di dalam Alkitab. Tapi melalui ayat ini, ayat tadi yang Daniel 9 ayat 5-6, kita bisa lihat kalau Daniel itu berdoa sambil mengaku dosa. Padahal dosa itu bukan dia sendiri yang perbuat, tapi kayak bangsa Israel yang berbuat. Tapi dia berdoa mewakili bangsa Israel untuk mengakui dosa. Ini berarti kita harus implementasin ini juga ke kehidupan kita. Ketika berdoa,
berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus mengaku dosa atas kesalahan yang udah kita perbuat. Bukannya mencari-cari alasan gitu, kayak misalkan, ini kita tuh salah gara-gara ini. Padahal kayak, ya nggak bisa. Kayak, ya udah salah, ngaku aja salah. Kayak, jangan mencari pembenaran atas apa yang udah kita lakukan, atas kesalahan yang udah kita perbuat. Poin yang ketiga, yang terakhir, adalah tahu bagaimana harus berdoa dan menunggu jawaban atas doa. Ini kita bisa lihat di Matius 7 ayat 7-8 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ketika berdoa, kayak banyak, mungkin hampir dari kita semua itu kayak kita refer ke ayat ini. Kayak minta pasti akan diberi, cari maka akan didapat gitu. Tapi sebenarnya semua ini tuh balik lagi ke kita. Kita tuh anggap Tuhan ini selama ini sebagai apa? Apa kita itu anggap Tuhan sebagai kayak jin gitu, kayak yang kayak bisa mengabulkan semua yang kita mau. Kayak kita lagi susah, kita butuh solusi, kita cari Tuhan nih, oh doa aja nih. Kan Tuhan pasti jawab, pasti bakal kasih. Gitu loh. Tapi kayak jangan kita itu berpikir Tuhan itu pasti maafin semua dosa-dosa yang udah kita perbuat. Ya Tuhan pasti maafin, cuma kan bukan berarti kita bisa seenaknya berbuat, oh Tuhan pasti maafin nih, udahlah kita berbuat ini aja, berbuat apa, nanti tinggal ngaku dosa, minta maaf, Tuhan pasti maafin. Kan gak bisa gitu. Terus kayak jawaban dari doa kita selama ini itu ada 3. Yes, no, atau tunggu. Kalau kayak jawabannya yes atau no mungkin gampang, berarti kayak oh jawabannya udah nih langsung didapat. Tapi kan kalau nunggu itu hal yang paling sulit. Kayak kita nunggu 5 menit, 10 menit aja biasa kayak udah gemes, udah emosi gitu. Nah, menunggu jawaban dari Tuhan, apa kita bisa sabar buat tunggu jawaban itu? Di Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat ini kita harus tahu kalau semua rencana Tuhan untuk kita itu baik. Biarpun mungkin prosesnya nggak gampang, kayak jalannya berliku-liku, naik turun, tapi kita harus yakin dan percaya sama rencana Tuhan buat kita ke depannya. Tuhan itu nggak pernah terlambat buat kita. Nah, conclusion-nya itu adalah kita harus menjadi pribadi yang baik, yang dekat dengan Tuhan, yang selalu ingat untuk berdoa, yang mau menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah menjadikan Tuhan sebagai solusi yang paling pertama dan bukan solusi yang terakhir. Nah, pertanyaan diskusi untuk hari ini adalah ada 2. Yang pertama adalah describe a time when God answered an important prayer in your life. How did the way God answered your prayer affect your relationship with Him? Dan yang kedua adalah what keeps most people from praying on a regular basis? What are some specific ways we can do to overcome those challenges? Sekian sharing dari hari ini. Thank you.